Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama dengan saya, Subki Abdul, dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika mengusulkan program modernisasi alat deteksi bencana untuk meningkatkan kinerja mitigasi bencana. Ditemui usai pertemuan dengan BMKG Tangerang, Provinsi Banten, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri mengatakan kesalahan informasi tentang cuaca dan bencana seharusnya dapat diminimalisir. Ia berpendapat peralatan deteksi dini cuaca ekstrim seperti yang dimiliki oleh negara maju mampu menekan tingginya angka korban jiwa ketika terjadi bencana besar. Oleh karena itu, Syarif mendesak BMKG memprioritaskan program modernisasi alat deteksi di tahun anggaran 2022 maupun 2023. Kita juga harus terus-menerus untuk memodernisasi peralatan yang berada di BMKG ini dalam rangka penyelamatan untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI, Tamanuri, menyayangkan BMKG masih menggunakan alat deteksi buatan tahun 1957. Menurutnya, akurasi alat tersebut sudah menurun, sehingga sudah tidak mampu mendeteksi kondisi cuaca terkini. Untuk itu, Tamanuri mendorong BMKG mengusulkan anggaran peremajaan alat deteksi kepada pemerintah dan DPR. Supaya mereka itu segera mengusulkan kepada pemerintah nanti mengusulkan kepada DPR untuk mendapat persetujuan, kita modernisasi. Kenapa? Karena ini apa yang menyangkut BMKG inilah menyangkut nyawa manusia. Dari Kota Tangerang, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah mempercepat program vaksinasi kepada anak-anak untuk melindungi anak-anak dari bahaya virus COVID-19. Lisda Hendra Joni menegaskan, berdasarkan data IDAI, sebesar 12,5% jumlah terpapar COVID-19 secara nasional merupakan anak usia 0 hingga 18 tahun, ditambah dengan angka kematian bagi anak mencapai 3% hingga 5%. Menurutnya, salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dari paparan virus COVID-19 adalah dengan melakukan percepatan program vaksinasi. Lisda meminta program vaksinasi untuk anak menjadi prioritas pemerintah. Saya sendiri kemarin masih ngecek untuk anak, ternyata juga mungkin masih sulit ya, artinya masih sedikit. Sehingga ini tentu kita dorongkan kepada pemerintah untuk juga menyegerakan. Dan sekarang tentu harus semua, anak-anak juga harus punya prioritas. Penularan COVID-19 di kalangan anak merupakan hal serius yang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Ia meminta seluruh pihak tetap menjaga protokol kesehatan, terutama bagi yang harus bekerja di luar rumah. Hal ini juga merupakan salah satu langkah dalam menyelamatkan keluarga dari ancaman virus corona. Kita tentu berharap sekarang ini kan kita benar-benar sedang giat ya untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan di beberapa klinik itu sudah tidak ditentukan lagi kriterianya. Jadi seluruh orang, baik itu warga negara Indonesia maupun juga warga negara asing, boleh vaksin. Artinya ini mempermudah untuk kita segera melakukan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, plasma konvalesen atau plasma darah dari penyintas COVID-19 digunakan sebagai salah satu upaya penyembuhan pasien COVID-19. Namun, tata kelola plasma konvalesen ini justru dinilai belum optimal. Untuk itu, Komisi 9 meminta pemerintah membenahi tata kelola plasma konvalesen untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta tata kelola plasma konvalesen dibenahi dengan membuat pelayanan terpadu satu pintu agar pasien yang membutuhkan terapi ini dapat dilayani dengan optimal. Selain itu diperlukan prosedur dan sosialisasi yang jelas terkait kriteria pendonor plasma hingga distribusinya. Ya, saya tidak tahu apa sebenarnya standar yang digunakan dan siapa sebenarnya yang punya wewenang untuk mengatur tentang plasma konvalesen ini. Antara satu dengan yang lain SOP-nya berbeda-beda. Nah, ini kan sangat membahayakan sekali.
Kurniasih mendorong pemerintah mengambil langkah dan kebijakan alternatif dalam membantu masyarakat terbebas pandemi, sehingga meningkatkan angka kesembuhan pasien dari COVID-19. Di mana kehadiran negara dalam menghadapi situasi ini khususnya terkait dengan opsi-opsi ataupun alternatif-alternatif untuk bisa mengobati pasien ataupun membantu pasien melawan COVID di dalam tubuhnya dan bisa berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Kan kalau angka kesembuhannya meningkat itu adalah satu kebahagiaan buat kita semua. Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria, di antaranya datang dari Komisi 6 yang mendesak Rumah Sakit Pertamedika IHC jadi pionir tanggap darurat COVID-19. Setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendorong Rumah Sakit Pertamedika IHC untuk menjadi pionir dalam menangani tanggap darurat COVID-19 dengan mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, serta alat penunjang kesehatan. Ditemui usai rapat dengan Dirut PT Pertamedika Indonesia Healthcare atau IHC, anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tiar Deborah Tampu-Bolon meminta pemerintah lebih sigap dalam menghadapi hantaman pandemi gelombang kedua. Selain itu, Sondang juga meminta rumah sakit BUMN memanfaatkan infrastruktur yang saat ini tidak digunakan untuk dijadikan rumah sakit darurat tanggap COVID-19. Artinya infrastruktur adalah gedung-gedung yang sudah memang saat ini kosong, tidak digunakan. Apakah itu misalnya hotel-hotel BUMN saat ini yang memang tidak digunakan, gedung-gedung perkantoran yang bisa digunakan, sehingga tinggal mengisi daripada peralatan-peralatan medis yang dibutuhkan dan juga sumber daya manusianya. Lebih lanjut, Sondang mengatakan saat ini diperlukan sistem kesehatan optimal yang harus dimiliki pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian pandemi COVID-19. Untuk itu, Sondang berharap Rumah Sakit Pertamedika IHC mendapat dukungan penuh dari pemerintah dalam memberikan pelayanan tanggap darurat COVID-19 bagi masyarakat. Nah, kami minta ini berdiri sendiri supaya bisa mendapatkan dukungan yang lebih kuat daripada stakeholder, apakah dari kami dari DPR RI dan juga bagaimana pemerintah dalam hari ini, Kementerian BUMN dan juga Kementerian Keuangan. Nah, oleh karena itu, kami harapkan ini bisa secepatnya. Mario Hasiholan dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Ketua DPR RI meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, dan menyerahkan bantuan vaksin sebanyak 30.000 untuk masyarakat Surabaya guna akselerasi vaksinasi. Ketua DPR RI Dr. Hanurus Kausa Puan Maharani didampingi Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Surabaya meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Stadion Gelora 10 November, Kota Surabaya baru-baru ini. Ketua DPR RI Dr. Hanurus Kausa Puan Maharani mengatakan dengan bantuan 30.000 vaksin COVID-19 diharapkan mampu mempercepat tercapainya target vaksinasi kepada warga Surabaya dan warga Jawa Timur pada umumnya. Saya berharap bahwa dengan dilakukannya vaksinasi massal ini tentu saja akan mempercepat vaksinasi yang ada di kota Surabaya khususnya dan Jawa Timur umumnya, sehingga herd immunity yang kemudian diharapkan oleh pemerintah bisa dilakukan tercapai pada bulan November. Insya Allah di Surabaya ini bisa lebih cepat. Puan juga berkeliling meninjau antrian warga, tahapan verifikasi data, penyuntikan, hingga observasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI untuk memastikan vaksinasi mudah diakses masyarakat dan terlaksana dengan mematuhi protokol kesehatan. Tadi saya mengecek bagaimana proses mekanismenya, tentu saja tetap menjaga protokol kesehatan, jangan sampai menumpuk, terjadi kerumunan, kemudian tetap menjaga memakai masker, dan lain-lain sebagainya. Jangan juga kemudian terjadi penumpukan atau antrian yang panjang. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, Ketua DPR RI meninjau rumah sakit darurat di lapangan tembak Kedung Cowek, Kota Surabaya yang didirikan pemerintah Kota Surabaya untuk menambah ruang perawatan pasien COVID-19. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani didampingi Ketua Badan Anggaran, Wakil Ketua Komisi 9, dan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dalam tinjauannya ke rumah sakit darurat di Kota Surabaya mengatakan Wali Kota Surabaya menyiapkan rumah sakit darurat sekitar 500 tempat tidur dengan standar rumah sakit yang dibutuhkan untuk perawatan pasien COVID-19. Puan menegaskan hal ini perlu dilakukan oleh para kepala daerah di berbagai wilayah. Sense of emergency harus ditingkatkan. Kurang lebih ada 500 tempat tidur, ini semuanya sudah dipersiapkan dengan standar, tentu saja standar rumah sakit yang memang diperlukan untuk pasien COVID. Hal ini tentu saja suatu hal yang sangat baik dilaksanakan mengingat bor atau keterisian rumah sakit di beberapa daerah sudah mencapai hampir 80%. Puan menambahkan, saat ini jika memungkinkan untuk menyiapkan dan mengaktifkan rumah sakit Angkatan Laut dan kapal Pelni untuk dimodifikasi sebagai rumah sakit darurat. Apakah kita sekarang ini sudah perlu menyiapkan atau mengaktifkan rumah sakit kapal Angkatan Laut atau kemudian menyiapkan kapal-kapal Pelni untuk dimodifikasi sebagai rumah sakit darurat? Selain meninjau rumah sakit darurat lapangan tembak Kedung Cowek, Ketua juga meninjau pelaksanaan vaksinasi di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Pastikan Anda tetap bersama kami. Informasi berikut datang dari Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri yang menerima audiensi DPRD Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang memperjuangkan aspirasi perbaikan jalan dan juga infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala. Ditemui usai menerima audiensi, Wakil Ketua Komisi 5 Syarif Abdullah Al-Qadri mengatakan pihaknya akan memperjuangkan usulan penambahan dana alokasi khusus untuk wilayah Kabupaten Barito Kuala kepada kementerian terkait. Syarif berharap tidak ada kesenjangan antara wilayah dalam pendapatan asli daerah agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara merata. Jalan nasional ya tentu secara bertahap tetap kita akan tindak lanjuti karena itu merupakan kewenangan nasional. Beberapa hal tadi yang disampaikan ya tentu yang mana jadi kewenangan nasional ya akan kita sampaikan dan kita tindak lanjuti. Tetapi yang berkaitan dengan peran kabupaten dan provinsi ya tentu kita kembalikan peran daripada daerah tersebut. Ketua Komisi 3 DPRD Barito Kuala, Zamruni, mengeluhkan minimnya pendapatan asli daerah yang hanya sebesar 70 miliar menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan. Zamruni meminta masukan dari DPR terkait dana DAK yang dapat menopang pembangunan daerah. Di mana Kabupaten Barito Kuala ini yang sangat ketergantungan dengan dana perimbangan, DAKDAO, dan besar harapan kami hari ini bisa semacam kiat-kiat yang sudah disampaikan oleh Bapak dari Komisi 5 ini. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah mengawasi merger dua perusahaan digital yakni Gojek dan juga Tokopedia yang dapat menimbulkan pasar oligopoli. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka menyebut merger Gojek Tokopedia atau GoTo perlu diwaspadai dan harus menjadi perhatian pemerintah. Merger kedua perusahaan berbasis teknologi informasi ini diharapkan tidak mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, baik yang berwujud startup berupa aplikasi di telepon seluler ataupun usaha offline.
Merger GoTo dinilai mengarah ke pasar oligopoli. Untuk itu pemerintah diminta menunjukkan keberpihakannya kepada UMKM. Sektor UMKM itu menghidupi tadi 64 juta orang, bahkan jumlah sumbangsi terhadap PDB sampai 61%. Tenaga kerja, sumbangsi terhadap tenaga kerja 97%. Jangan sampai ini tumbuh raksasa seperti ini, nanti bukan jadi mitra atau membantu, tapi malah mematikan. Amin Aka berharap GoTo nantinya tidak seperti Big Five di Amerika dan Big Four di Cina, yakni perusahaan yang berbasis teknologi informasi yang mendominasi perekonomian kedua negara tersebut. Belakangan kita dapat info gitu ya, sebagian dari Telkomsel, dana Telkomsel dialokasikan ke situ, diinvestasikan ke Gojek untuk mendukung merger ini. Ya ini perlu perhatian yang sangat serius, sangat berbahaya bagi penumbuhan usaha-usaha kecil menengah kita. Oke, Zulindra dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Kita masuk ke informasi terakhir pemirsa nih terkait anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama yang mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Jalan disusun secara komprehensif. Ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat umum Komisi 5 DPR RI dengan para pakar yang membahas revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama mengatakan pemerintah dan DPR perlu membahas secara serius terkait Undang-Undang Jalan, mengingat hingga kini belum ada regulasi yang benar-benar mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat. Ada isu lain misalnya tentang konsesi jalan tol. Mau kita apakan jalan tol yang sudah berakhir masa konsesinya misalnya. Apakah dia berubah menjadi jalan umum yang tidak berbayar ataukah dilanjutkan atau mungkin diserahkan ke negara. Nah ini hal-hal yang akan kita lakukan pendalaman. Kebutuhan akan transportasi, infrastruktur khususnya jalan ini terus meningkat begitu. Nah ini yang kita harus cari formulanya. Terkait mahalnya tarif jalan tol yang harus dibayar masyarakat, Suryadi mengatakan jalan tol yang terlalu mahal memunculkan ketimpangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. Kalau tidak ada jalan tol, masyarakat sehari-hari bisa menghemat pengeluarannya melalui jalur transportasi. Nah, gara-gara dibangun jalan tol, mereka harus membayar. Jangan sampai di daerah-daerah yang sebetulnya mobilitas masyarakat tinggi, kemudian dibuat jalan tol, mungkin menguntungkan sebagian pengusaha, tapi masyarakat sekitar akhirnya dirugikan karena jalannya yang tadinya gratis kemudian harus berbayar. Habibie dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.